Sebelum lu semua menyaksikan konten di video ini, gue akan perkenalkan dulu salah satu produk minuman yang berkhasiat, yang minuman kesehatan, yaitu produk dari Volten, yaitu berupa kopi ya. Kopi ini bukan sembarang kopi. Kopi ini berkhasiat menyembuhkan segala macam penyakit, bahkan penyakit-penyakit berat seperti stroke, bahkan jantung. Udah banyak banget testimoninya sembuh dengan kopi ini. Nah, ini salah satu bisa jadi ikhtiar ya buat kalian yang yang memiliki penyakit berat gitu. Nah, kenapa kopi ini bisa bermanfaat buat kesehatan? Soalnya kopi ini terbuat dari jahe hitam yang diproduksi di Thailand, dan jahe hitam itu terbukti bisa mengobati berbagai macam penyakit. Dan kopi ini juga sudah melakukan beberapa kali riset yang hasilnya memang bermanfaat untuk kesehatan. Nah, jangan sampai buang-buang peluang untuk buat kalian yang punya penyakit berat sekalipun, bahkan apalagi penyakit yang bisa dikatakan cukup ringan, segera pesan kopi ini ke nomor yang tertera di sini. Dan kalau kalian mau menjual kembali, bisa dibuka banget open reseller di gua salah satunya, atau di agen kalian yang terdekat. Buat kalian yang kurang suka kopi, di Volten ini juga disediakan susu ya. Susu ini juga enak, susunya juga harum, dan susu ini hasil dari perahan susu sapi New Zealand yang rasanya memang enak banget. Kalau dari kopi ini, hasil dari kopi hitam Brazil, dan ini kalau susu ini dari susu sapi perahan dari New Zealand. Manisnya pun bukan manis buatan kedua minuman ini. Manisnya ini menggunakan yang disebut nano sweetener, yaitu dari tebu hitam yang diolah menjadi manisan yang berkali-kali lebih manis dari gula. Jangan ragu buat nyobain dari dua minuman ini. Jangan ragu juga untuk menjaga kesehatan kita dengan minuman ini. Semuanya bisa dikonsultasiin. Buat kalian yang mau konsultasi atau mau mendapatkan kembali, silahkan bisa menghubungi nomor yang sudah tertera di layar kaca, dan gue pastiin kalian gak akan nyesal bisa memilikinya, bahkan mendapat keuntungan juga dari jualannya. Apalagi dari susu ini yang luar biasa harumnya dari kopi ini, yang sebenarnya enggak strong juga kopinya. Kalau testimoni yang paling real itu adalah ada satu teman gue dan banyak keluarga gue yang udah mencobanya. Mereka punya penyakit berat, bahkan penyakitnya jantung, dan ada yang penyakitnya katakanlah udah semacam komplikasi gitu ya. Tapi dengan minum ini, alhamdulillah dengan proses yang alami, mereka sembuh dengan izin Allah tentunya, lewat ikhtiarnya, lewat minuman ini mereka semuanya sembuh. Dan minimal ada peningkatan kesehatannya gitu ya di antara mereka. Bahkan ada yang tadinya bahkan ibu gue sendiri yang tadinya mau operasi gitu ya, yang tadinya mau operasi malah batal operasinya karena habis minum kopi ini. Bahkan ibu gue itu sebenarnya selama ini belum pernah minum kopi, tetapi dia nggak enak minum kopi ini gitu, dan dia bisa meminumnya tanpa merasakan efek samping, meskipun ada sempat pusing sedikit. Tapi pusing itu bukan karena dari kopinya, tapi karena ibu gue yang belum terbiasa minum kopi. Tetapi akhirnya sembuh dan batal operasinya gitu, dan sembuh total sampai sekarang, alhamdulillah. Jadi jangan ragu untuk memesan minuman ini. Nomornya sudah ada, tinggal dikonsultasikan. Buat kalian yang mau menjual kembali, sebagai reseller terbuka banget open resellernya. Jaga kesehatan barang-barang, kita ikhtiarkan barang-barang kesehatan kita, dan tidak lupa juga kita berdoa agar kita selalu diberi kesehatan. Oke, selamat menyaksikan. Ya, sahabat semua, kembali lagi di video kali ini. Kali ini gue akan memberikan komentarnya ya terhadap beberapa topik yang masih hangat ya, tentang tanggapan dari kita staff terhadap child free. Jadi child free ini fenomena di mana pasangan tidak ingin memiliki anak gitu ya. Sebelumnya disclaimer dulu bahwa kita staff itu salah satu inspirasi gue ya,
salah satu inspirasi gue menjadi seorang yang kadang influencer atau konten kreator segala macamnya. Jadi gue pertama kali lihat itu di sebuah acara di Muslim Traveler ya, dan gue lihat bagus ya gitu ya penyampaian dia dan segala macam, dan akhirnya dalam kondisi sekarang gue bisa mengikuti jejaknya, tapi gue akan tetap seobjektif mungkin untuk menilai bagaimana tanggapan dia, bagaimana tentang child free itu sendiri. Sebelumnya jangan lupa untuk memesan Voltage Cafe ini. Kopinya ini enak, aman diminum satu hari 2 kali. Mungkin ini satu-satunya kopi yang aman dikonsumsi sehari 2 kali. Oke, fenomena child free. Child free ini sebenarnya bukan hal asing ya di Eropa, dan ditegaskan lagi ketika seorang di Instagram Akasa Diana. Jadi di Jerman itu memang child free atau free sex itu hal yang biasa gitu ya. Bahkan dia menjelaskan bahwa rata-rata anak usia 14 tahun di sana itu sudah berhubungan intim dengan pacarnya lah kalau bahasa kita. Tapi yang gue bahas di sini adalah child free-nya ya. Child free ini bukanlah hal aneh ya. Gue pertama kali denger child free ini di SMP. Waktu itu ingat banget pelajaran geografi. Jadi guru gue itu menjelaskan pada waktu itu salah satu ciri negara maju. Salah satunya adalah tingkat kelahirannya itu rendah antara 0 sampai 5% kalau nggak salah. Nah, bahkan beliau menjelaskan di Swiss itu kalau tingkat kelahiran itu di bawah 0% katanya gitu. Artinya hampir tidak ada kelahiran, dan karena orang-orang di sana tidak ingin punya anak gitu. Nah, jadi fenomena child free ini bukanlah hal asing di Eropa, tapi untuk kultur kita di Indonesia ya mungkin itu hal yang mengagetkan dan mungkin baru dibahas sekarang gitu ya. Dan sebenarnya bagaimana fenomena child free ini, ya menurut gue sih, jadi ya kita nggak bisa terhindar dari dinamika sosial, katakanlah gitu, bahwa kita berada di dalam lingkungan sosial dengan berbeda-beda cara berpikirnya juga gitu ya. Dan tentu salah satu yang mendukung pemikiran kita adalah lingkungannya. Dan dalam hal ini Jutta Schaff itu berada lama banget di Jerman, sebagaimana dikatakan Akasa Diana tadi, bahwa dia terbiasa berada di lingkungan yang memang terbiasa dengan fenomena child free atau bahkan free sex, hubungan di luar nikah. Jadi mau tidak mau pola pikirnya pun terpengaruhi di daerah tersebut, dalam hal ini di Jerman. Kalau dalam hal itu kita tidak bisa salahkan juga. Alasan dikarenakan kalau keputusan dia yang tidak memiliki anak, setiap orang juga punya keputusan masing-masing. Seperti misalkan seorang artis, gak akan sebut namanya siapa, itu dia memutuskan dia nggak akan pernah menikah. Lebih baik ya kalau dalam bahasa kasarnya kumpul kebo aja gitu kan ya. Jadi kumpul kebo terus, pacaran terus gitu kan, nggak akan pernah menikah gitu. Nah, artinya kan kembali lagi manusia itu ke pilihannya masing-masing gitu. Sama halnya meskipun gue nggak mau menyamakan itu dengan pilihan agamanya masing-masing juga, nggak bisa kita paksakan seseorang memilih dengan agama A gitu kan. Nah, ini juga dalam hal berpikir agama manapun, gue yakin itu mengharuskan kita saling menghargai pemikiran satu sama lain gitu. Masalah misalkan itu dosa atau enggaknya itu dikembalikan lagi ke keyakinannya masing-masing. Masalahnya lagi adalah mungkin yang jadi sensitifnya itu adalah, dan masih asing di telinga sekali lagi di kultur Indonesia, adalah seorang muslim kok bisa berpikir demikian gitu ya. Dan ya seperti yang gue bilang tadi, dia tuh ngebawain acaranya salah satunya Muslim Traveler gitu ya. Jadi masa iya bisa seperti itu? Tapi kembali lagi, apapun itu, bagaimana keyakinannya, bagaimana pahamnya, itu kembali lagi terhadap pola pikirnya. Pola pikirnya dipengaruhi lagi oleh kondisi sosialnya. Kondisi sosialnya itu kita tidak tahu bagaimana keadaan lingkungannya, dalam hal ini di Jerman gitu kan. Dan artinya dia terbiasa dengan pola pikir yang kebarat-baratan gitu. Dia itu tidak ingin
memiliki anak, ya dikembalikan lagi niatnya bagaimana. Dan kita nggak bisa ngorek 100% bagaimana isi hatinya. Kita pun juga nggak bisa dikorek bagaimana 100% isi hati kita, gitu. Jadi kalau gue mau sedikit menanggapi tentang pernyataan dari kita staff ini, kenapa dia tidak ingin memiliki anak, karena tidak ada alasan konkret gitu ya, kenapa seseorang harus punya anak gitu. Nah, kalau dalam sisi itu kalau gue komentarin, sama halnya dengan kita bertanya kenapa kita harus punya pasangan. Sementara kalau kita ingin sorry itu saya ingin enak-enaknya aja gitu kan, kita prostitusi berkeliaran di mana-mana gitu. Tapi kita memilih untuk punya pasangan dan menikah gitu kan. Nah, itu juga kenapa seseorang itu pengen punya anak. Ya kalau hanya sekadar ingin punya anak gitu kan, ya anak di luar nikah seperti tadi dikatakan di salah satunya di Jerman dan di beberapa negara Eropa itu sudah jadi hal yang biasa. Bahkan pernikahan itu formalitas, bisa kok dengan mudah kalau ingin punya anak. Jadi artinya gini, nggak semua hal itu pasti dapat langsung jawabannya, nggak semua hal juga perlu dijawab. Ada hal-hal yang sifatnya itu ilahiyah gitu kan ya, ilahiyah yang kita di situ terserah mau digunakan atau tidak, tapi kita wajib taat pada kodrat kita gitu. Artinya begini, seorang wanita dikaruniai oleh Tuhan, oleh Allah, bisa melahirkan seorang manusia. Masalah dia mau menggunakan atau tidak tergantung bagaimana keputusannya dan niatnya gitu. Asalkan dia tidak mengingkari kodratnya itu dengan dengan transgender, dengan dengan tidak mengingkari kodratnya dia sebagai seorang wanita, itu memang harus seperti itu gitu. Nah, itu juga terjadi pada kita sah. Masalah dia ingin punya anak atau tidak, ya udah, itu adalah keputusannya. Yang jelas di sini ada nggak dari segi agama yang mengharamkan itu? Dan sampai saat ini gue belum menemukan ya. Tapi kalau ada, boleh komentar di bawah. Di sini kita sharing ilmu, tidak ada yang saling menyalahkan. Gue belum menemukan tingkat keharamannya seseorang yang tidak ingin memiliki anak sampai saat ini. Tergantung bagaimana niatnya. Kalau niatnya memang benar-benar tidak ingin punya anak, niatnya memang tidak ingin dibebankan mendidik dan segala macam, yaitu hampir bisa dikatakan menyalahi kodrat atau menyalahi anugerah yang oleh Tuhan berikan gitu ya. Tapi kalau niatnya misalkan, oh iya kita nggak punya anak, oke, kita ingin mengelola anak yatim aja gitu kan ya. Artinya daripada nanti waktu tersita dengan mendidik anak, mending kita coba banyak anak yang tidak berdaya di luar sana gitu kan, kita kelola aja, atau kita kita berdayakan, atau kita kita pelihara gitu kan. Nah, menurutku kalau dalam hal seperti itu masih baik-baik aja, masih sah-sah aja, karena memelihara anak yatim itu juga bagian dari sunnah Rasulullah gitu kan ya. Jadi kalau ada alasan lain dengan ada alasan yang katakanlah masih mulia dalam hal ini memelihara anak yatim, gue sih sebenarnya mendukung aja, sama seperti yang dikatakan cinta Laura di Helmiahnya Bicara ya. Jadi memang dia katakan memang tidak ingin memiliki anak, tapi karena dia tidak ingin memiliki anak karena dia sudah bahagia dengan mendidik anak-anak yatim gitu. Tapi dia tidak mengingkari kalau suatu saat dianugerahi oleh Allah untuk punya anak, ya dia akan senang sekali. Nah, itulah jawaban seperti itu yang bikin gue kagum. Jadi istilahnya tidak mengingkari kodratnya, tidak mengingkari anugerah dari Allah, tetapi dia memiliki pilihan memelihara anak yatim. Jadi sebenarnya fenomena seperti ini itu adalah bagian dari kondisi sosial atau dinamika sosial ya. Jadi tidak perlu lagi kita perdebatkan atau diributkan menurut gue. Ya silakan aja silakan berjalan dengan hal-hal yang menurut kita yakini, apa itu yang kita buat kita nyaman gitu kan. Karena kasarnya yang jahat sekalipun bisa berjalan gitu, apalagi untuk kebaikan gitu ya. Jadi dalam hal ini gue sih selalu berada di tengah-tengah ya dalam menyikapi persoalan, meskipun gue punya pendapat sendiri, tetapi seenggaknya
tujuan gue itu ketika menanggapi suatu hal bukan untuk membuat ricuh, tetapi untuk tahu sebagai referensi jalan tengahnya gitu ya, atau sebagai pembanding bagaimana kita menyikapi suatu hal. Meskipun gue punya pendapat sendiri, kalau apa pendapat gue sendiri tentang child free, buat gue selama kita mampu untuk memiliki anak, ya kita jangan sia-siakan hal itu gitu ya, karena yang mampukan kita itu bukanlah finansial kita, bukanlah apa-apa, tetapi ya Tuhan atau Allah yang akan memampukan kita gitu ya. Dan kalau alasannya memang untuk lebih memilih memberdayakan anak yatim daripada memiliki anak, dan menurut gue sih itu masih sangat bisa diterima lah gitu oleh gue. Dan kembali lagi, itu semua adalah pilihan masing-masing, dan gak berhak gue menghakimi suatu pilihan orang lain selama memang tidak bertentangan dengan agama ya. Tapi di sini diuji kebijakan kita, bagaimana kita menyikapi suatu hal. Dan buat kita Saf, ya semoga apapun pilihan Anda dengan pasangan Anda itu bisa menjadi yang terbaik untuk kalian gitu. Dan tentu seiring berjalannya waktu nanti juga akan ditemukan bagaimana pemikiran-pemikiran yang sebenarnya yang baik untuk kehidupan kalian juga gitu ya. Oke, segitu dulu yang bisa gue sampaikan.